Tentara Nasional Indonesia, khususnya Korem 064 Maulana Yusuf, ingin mencoba hadir di tengah kesulitan masyarakat tentang masalah air, ya, kecukupan masalah air bersih. Nah, oleh karena itu kita bersyukur alhamdulillah dari 3 kabupaten, Lebak, kemudian Pandeglang, Kabupaten Serang, alhamdulillah beberapa progres untuk pembangunan sumur bor, kemudian pembangunan pompa hidran ini cukup menggembirakan, ya, cukup menggembirakan. Sehingga dari progres tersebut saya bersemangat ya untuk terus melanjutkan ini, sehingga nanti akan kita coba progres berikutnya lagi ke sasaran-sasaran yang kita harapkan betul-betul memang masyarakat kita membutuhkan sarana air bersih. Tidak terkecuali Tanara ya yang ada di utara kita ini. Itu kita akan memaksimalkan bekerja sama juga dengan seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Banten yang ternyata mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap kesulitan masyarakat sekelilingnya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Nanti ada tambahan dari Bapak Gubernur tentang beberapa hal yang mungkin ada kaitannya dengan yang sudah disampaikan. Demikian Bapak Gubernur, kami persilakan. Terima kasih Ibu Bapak, rekan-rekan media hadir bersama kita yang saya hormati Bapak Danrem, kemudian dengan segenap jajaran Forkompimda, Pak Kajati atau yang mewakili Polda, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, dan segenap forum koordinasi pimpinan daerah. Kemudian hadir juga bersama kita tadi sudah disampaikan Pak Danrem, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang lebih khusus organisasi kemasyarakatan, tentu organisasi pemuda yang bersama-sama kita pada pagi menjelang siang ini. Pertama tentu apresiasi, ya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi Bapak Danrem, Bapak Presiden TNI Tatang Soekarno, atas berbagai hal yang memang ini adalah amanat dari Bapak Presiden pada waktu kita rapat kerja nasional untuk kita capai sasaran-sasaran yang langsung kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Rekan-rekan media, bahwa setelah kita pandemi COVID dan COVID dengan 2,5 tahun itu, ternyata masyarakat kita yang mengalami situasi itu menyimpan pembiayaannya dalam bentuk tabungan dan berbagai hal yang itu cukup tinggi nilainya. Nah, oleh karenanya satu di antara upaya menggiatkan tata ekonomi itu seperti yang diinisiasi oleh Pak Danrem, mengadakan pasar murah, pasar rakyat dan seterusnya. Ini bagian dari kita bisa bersama di sana untuk saling membelanjakan, dan tentu di situ akan ada peran produsen dan konsumen. Tadi disampaikan target-target yang kita harapkan. Saya laporkan juga di kesempatan ini bahwa baru saja tadi saya mengikuti rapat inflasi yang ada hubungan erat dengan apa yang digagas Pak Danrem. Inflasi kita secara nasional itu cukup terkendali. Kemudian kita di Provinsi Banten tentu ada beberapa hal yang kita terus jalankan sehingga kita juga cukup terkendali. Tetapi itu harus terus-menerus dipelihara, harus terus-menerus digiatkan. Nah, salah satu metodenya adalah kita yang tadi difasilitasi oleh Bapak Danrem untuk kita melaksanakan pasar murah. Pasar murah ini kita berharap dalam rangka inflasi, tentu teknisnya adalah stabilisasi harga, khususnya bahan-bahan pokok kita, dan mudah-mudahan ketemunya produsen dan konsumen ini kalau difasilitasi akan banyak kemudahan-kemudahan sehingga mungkin bisa menekan harga. Dan juga pemerintah provinsi, kabupaten kota, beberapa hal yang diperlukan fasilitasi secara langsung, kita juga mempersiapkan
biaya BTT untuk bisa melakukan langkah-langkah dalam rangka kita mengurangi umpamanya ongkos transportasi. Bila mobilisasi barang dan jasa, khususnya barang, utamanya lagi bahan pokok, bila membutuhkan satu kecepatan, maka termasuk pembiayaan transportnya kita bisa bantu. Nah ini tentu harapannya harga itu di tingkat masyarakat akan makin terjangkau, sehingga inflasi kita bisa makin terkendali. Meskipun kita sudah baik, tapi tetap itu harus kita perjuangkan, kita pertahankan. Lalu berikutnya, kita juga terhadap upaya untuk penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim. Nah, langkah-langkah yang Pak Danrem tempuh ini adalah satu hal mendasar, terarah dan terakses juga ke sana. Stunting kita memang terus diupayakan untuk melakukan solusi-solusi, lalu beberapa perkembangan terakhir trennya ada menurun, paling tidak secara nasional kita tahu, rekan media juga tahu ada penurunan 4,5%. Kemudian juga kita terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penyelesaian atau mengurangi terus-menerus. Mungkin mentiadakan adalah satu hal yang harus lihat bersama, tapi menguranginya itu dengan segala langkah kita ini kita lakukan. Nah, oleh karenanya rekan-rekan media, apa yang kita lakukan ini tentu secara menyeluruh forum koordinasi pimpinan daerah yang ingin kita sampaikan, kita terus kompak, jangan merasa sendiri masyarakat, kita pemerintah hadir untuk berbagai hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan tentu kehadiran ini kita berharap tentu dengan bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan menjalankan semua ikhtiar kita ini. Semua adalah ikhtiar kita, upaya kita. Dan tentu pada akhirnya dari semua ini, seperti tadi juga sudah disinggung Bapak Danrem, kita membutuhkan stabilitas daerah, keamanan daerah, sehingga kita bisa terus menggiatkan pembangunan di Provinsi Banten khususnya, karena kita punya target Banten maju, Indonesia maju. Itu yang terus-menerus harus kita giatkan. Hal-hal lain juga kita dalam rangka memasuki Lebaran pada akhirnya nanti, yang kita sebentar lagi akan memulainya dengan bulan suci Ramadan, puasa. Banten itu adalah bagian yang menyambung antara Jawa dan Sumatera. Nah, sehingga kita dari awal sudah persiapan untuk memungkinkan melakukan langkah-langkah yang makin mengurangi lagi beban masyarakat. Menurut informasi bahwa akan ada mudik putaran di Indonesia itu sekitar 120 juta. Dan besar diantaranya itu ada yang akan menyambungkan Jawa Sumatera. Sekarang fasilitas transportasi makin baik sehingga mudik dengan kendaraan sendiri itu akan makin tinggi. Nah, kita mengupayakan langkah-langkah itu agar Banten sebagai tuan rumah penyambung Sumatera Jawa tadi bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, ini penting juga mungkin rekan-rekan media untuk memberikan informasi ke masyarakat yang keterkaitan dengan kita di kesempatan ini, bahwa harapan kita, himbauan kita, masyarakat tidak panik karena pemerintah akan selalu hadir melakukan langkah-langkah untuk kita bersama. Secara umum tadi dilaporkan oleh Badan Pangan Nasional bahwa stok pangan kita cukup memadai, tinggal kita mengatur pola distribusi dan tentu kita berupaya untuk menekan harga sebaik mungkin yang merupakan hubungan produsen dan konsumen. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan Pak Danrem. Jadi tentu sekali lagi terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi dari Bapak Danrem pada kita semua, dan kita terlihat nyata saat ini forum koordinasi pimpinan daerah kompak, pemerintah hadir, Banten maju, Indonesia maju. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan, kita buka 4 pertanyaan saja ya, karena sebentar lagi duhur ini. Silakan. Tadi menyimak dari Pak Danrem dan Pak Ketugup, saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata pemerintah memang hadir di antara kami. Jadi yang pertama mau nanya sama Pak Ketugup, Pak, bahwa sebelum rilis ini terjadi saya
melihat bahwa sebenarnya Pemprov sudah ada langkah-langkah, Pemprov kabupaten kota itu sudah ada langkah-langkah dalam mengantisipasi jelang Ramadan, dan ini terjadi tiap tahun, itu sudah hal biasa. Nah, ini sebenarnya sejauh mana sih tingkat ancaman kenaikan harga ini terhadap pengaruh kenaikan inflasi di Provinsi Banten? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Satu-satu aja, Bu. Oh, Biar satu aja, Pak. bagian yang lain. Oh, iya. Nah, terus satu lagi untuk Pak Danren, saya juga baru ngelihat Pak bahwa maksudnya tuh UMKM ada pameran, itu kan selama ini sering terjadi, tapi kalau yang sampai ratusan baru pas zaman Bapak ini adanya gitu Pak. Nah, terus kan Bapak ngadain 2 kali nih, menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Bagaimana pembagian yang mengingat tingkat kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini lain kan? Jangan sampai maksud saya menjelang Ramadan jualan baju lebaran, menjelang itu jual sayuran gitu loh Pak. Nah, mungkin agak lebih sedikit didetailkan gitu Pak. Ya, baik. Nanti satu-satu ya. Saya sampaikan tadi bahwa mendasar sekali pemerintah hadir ya. Provinsi dengan otoritasnya, kabupaten kota dengan otoritasnya berjenjang sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Lalu juga kita terkonektivitas dengan kebijakan nasional. Saya sampaikan dan baru saja tadi saya mengikuti rapat inflasi, saya ulang lagi bahwa pertama, himbauannya masyarakat tidak perlu panik karena stok bahan pangan nasional, bahan pokok itu pemerintah mengupayakan semaksimalnya. Nah, mudah-mudahan dengan demand supply, artinya kebutuhan dan ketersediaan itu terjadi hubungan yang equilibriumnya satu kesatuan, tingkat keseimbangannya ada, maka harga akan terkendali dengan baik. Bahwa di situasi menjelang lebaran atau dalam bulan puasa, kebutuhan meningkat, tentu pembelanjaan juga meningkat, terjadi fluktuasi harga juga memungkinkan. Tetapi itulah yang kita sampaikan tadi, dan satu diantaranya ikhtiar yang kita lakukan nanti diinisiasi oleh Pak Danren untuk mengupayakan stabilitas itu. Sehingga antisipasi yang kita lakukan ini, yang meskipun ini adalah rutin tahunan, tapi bentuk kehadiran dan keberhati-hatian kita sedari dini kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi ini bagian dari langkah antisipasi kita untuk memudahkan, memungkinkan, dan jaminan tentu ya bahwa kita ini dalam situasi yang kondusif, baik, dan normal. Bahwa tadi kita sadari fluktuasi tentu akan ada karena ada eskalasi yang lebih dari keadaan biasanya. Tapi tadi kalau kita terus bersama, kita kompak, semua bisa menjadi kita tangani makin mudah. Itu Pak Danren, silakan. Baik, jadi kembali lagi tadi yang disampaikan, masyarakat tidak perlu panik karena memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena pemerintah hadir. Nah, implementasinya adalah ya ini pasar murah ini kan pasar murah buat siapa? Buat masyarakat, ya kan? Bagus pertanyaannya, dan insya Allah mudah-mudahan seperti tadi yang ditanyakan, sehingga pada saat menjelang menjelang bulan suci Ramadan, kira-kira bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian menjelang nanti Idul Fitri, apa juga yang tahu. Ini berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang disampaikan atau ditanyakan. Ya, karena kami juga, mohon maaf rekan-rekan media ya, kita melaksanakan segala sesuatu pasti kulonuwun dengan Pak Gubernur. Nah, jadi semua Forkopimda yang ada di Banten ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Bapak Gubernur. Pasti diketahui. Sebelumnya kita udah bicara, bahkan mendapatkan beberapa petunjuk yang harus beliau sampaikan kepada kita lihat. Sehingga kegiatan ini merupakan bisa terlaksana karena ya dari semua pihak hadir, dan ini wujudnya hadir sekarang, ya kan? Sampai tokoh agama mengapresiasi, tokoh ormas juga mengapresiasi, ya kan? Gitu. Ya. Insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pemerintah hadir, ya, pemerintah Provinsi Banten hadir untuk masyarakat. Demikian. Ya, satu pertanyaan, ya, karena udah mulai ini nih. Ya. Siap. Perkenalkan Pak, saya Gunawan dari Klik Viral. Ya.
tadi Bapak mengatakan jangan khawatir lah kepada masyarakat. Kenyataannya dari saya kecil sampai sekarang nih Pak, kalau mau puasa itu harga naik terus, terutama cabai, telur, ayam. Kemarin aja kita di Pasar Rau, langsung ke Pasar Rau, ternyata memang itu sangat tidak stabil. Nah, sedangkan Bapak tadi mengatakan bahwa itu jangan khawatir. Nah, pertanyaan saya satu lah. Tindakan apa kalau misalkan itu ada kenaikan harga? Terus jangan sampai ada kayak tadi Pak Gubernur mengatakan gara-gara transportasi. Langkah apa yang dilakukan? Sedangkan alasan hujan lah, segala macam lah. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi jalur transportasi tersebut? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, sebelum Bapak Gubernur akan menjawab ya, untuk melengkapi nanti, jangan khawatir, iya. Ini secara psikologis kita sampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, perlu khawatir. Ya, kami semua ada yang memang untuk masyarakat. Satu itu. Kemudian yang kedua, rekan-rekan media, manakala menemukan sesuatu hal yang kira-kira janggal, ya kan, bisa komunikasikan langsung dengan Forkopimda atau kepada Korem misalkan, kepada polisi misalkan, teman-teman dari Polda, boleh, ya kan? Sehingga apa? Karena semua itu ini tidak bisa kita berjalan sendiri, rekan-rekan. Kita harus sinergi. Media juga harus sinergi dengan kita, gitu kan? Dan rem ada peningkatan begini nih. Dan rem ada penumpukan misalkan, ada penumpukan sembako di mana nih? Kasih tahu, ya. Karena kita mungkin nanti menjelang Idul Fitri itu ada rapat tiap hari itu dipimpin sama Pak Gubernur itu. Untuk apa? Untuk memantau ini semua ini, ya kan? Memantau semua ini, ya. Dan kita siapkan betul-betul, ya kan? Gitu. Sehingga kita sampaikan seawal mungkin kepada masyarakat, masyarakat tidak perlu khawatir. Hanya memang kita perlu kerjasama, perlu sinergi, sehingga dinamika apa yang ada di masyarakat segera kasih tahu dan segera kita akan coba treatmentnya seperti apa yang terbaik. Ya, gitu. Mungkin Pak Gubernur silakan. Baik, menambahkan secara teknis kita punya agenda untuk melakukan operasi pasar dalam berbagai komoditi. Umpamanya harga cabai naik, kita punya komunikasi dengan daerah penghasil cabai lainnya, lalu ada badan usaha milik daerah yang menyambungkan itu. Kalau terjadi hal-hal yang sangat ekstrim membutuhkan intervensi tadi ya, biasanya kan mobilisasi barang itu dipengaruhi juga oleh faktor transportasi. Nah, transportasi itu bisa kita bantu, kita bisa subsidi lewat bantuan kita keuangan provinsi. Lalu secara komoditi, bahwa karena keinginan atau kegiatan kita dalam ekonomi masyarakat itu di hari besar ini meningkat, ya harga ada kecenderungan meningkat. Tetapi tadi jangan sampai umpamanya ada kelangkaan akibat dari satu situasi yang kalau itu kita urai secara bersama, tadi Pak Danrem sudah mengatakan faktor-faktor umpamanya ada penimbunan, penumpukan, hambatan transportasi tadi saya sudah sampaikan. Nah ini kalau kita urai bersama, maka itu akan terjadi satu siklus yang meskipun naik, tapi kemampuan daya beli masyarakat juga ada gitu. Jangan sampai lah sudah tinggi barangnya nggak ada. Nah ini yang kita jaga, bahwa bahannya ada, bahwa harga sedikit menaik dengan segala instrumen yang kita lakukan itu kita bisa lakukan, dan bila sangat juga diperlukan kita melakukan operasi pasar. Kebutuhan daging disiapkan secara nasional di dalam tingkatan tertentu untuk dilakukan langkah-langkah ke pasar, lalu minyak goreng, kemudian telur ayam, daging ayam meningkat ya, tapi beberapa hal yang akan kita lakukan langkah-langkah untuk itu tetap dalam kondisi keterjangkauan dan stabil. Komoditi-komoditi lain tadi saya sampaikan juga terus diupayakan yang secara keseluruhan bila akan berdampak kepada inflasi daerah, maka kita akan kejar sampai ke titik hulunya, termasuk pola hubungan keluar masuk barang, karena kita tidak semua bisa ada komoditi di kita. Jadi keterkaitan antar daerah itu kita sambungkan dengan segala instrumen yang kita miliki. Di sini ada kepolisian,
kemudian ada Pak Danrem, kemudian juga ada Kajati. Jadi bila ada hal-hal yang memungkinkan itu dalam perspektif melanggar hukum, maka kita akan lakukan tindakan yang tegas. Kemudian juga ada pengadilan yang kita dalam Forkopimda. Lalu tentu rekan-rekan media sebagai kontrol sosial kontrol, ini penting sekali agar kita mendapat informasi-informasi yang lebih jauh, lebih dalam di tingkat-tingkatan masyarakat. Kita juga ada ormas yang selalu mendedikasikan diri untuk kita bersama. Nah, mudah-mudahan dengan segala ikhtiar kita ini, kita akan lebih mudah mengatasi berbagai problem-problem kita. Dan tentu dengan kita bersama-sama sekali lagi untuk kita kompak ini sebagai modal dasar kita, karena Indonesia itu dibangun dengan gotong royong. Itu keyakinan kita. Ya, terima kasih. Baik, selesai ya. Kita langsung ke. Ya, dulu di kalimat yang paling bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna dan Rem 064 Maulana Yusuf beserta Forkopimda Provinsi Banten, FKUB, MUI, serta Ormas yang berada di Provinsi Banten bekerja sama dengan Banten Indie Clothing serta berkolaborasi dengan para pelaku industri kreatif lokal Banten, mengajak masyarakat Provinsi Banten dan masyarakat Kota Serang khususnya untuk hadir dalam acara pasar murah yang selain bertujuan untuk menekan laju inflasi, juga sebagai upaya kami untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako murah menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Acara ini akan diselenggarakan insya Allah pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret dan dua kali nih, tanggal 10 sampai dengan 19 April 2023 bertempat di alun-alun barat dan timur Kota Serang. Acara ini juga untuk menghadirkan basar sembako murah, kemudian semua UMKM yang ada di Provinsi Banten, festival kuliner, pameran clothing, edukasi, pentas musik religi yang dimeriahkan baik oleh artis lokal dan artis nasional. Acara amal, tausiah Ramadan, pentas budaya, serta pentas komunitas lokal, mulai dari komunitas BMX, graffiti, dan games. Saya mengimbau agar masyarakat datang dan berkunjung beramai-ramai beserta keluarga, saudara, dan rekan-rekan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.